Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga masih pada sehat pastinya ya. Ketemu lagi dengan saya di ITH Stories. Sebelum kita mulai, bagi kamu yang belum sholat, dipersilahkan untuk sholat terlebih dahulu. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film zombie. Namun, zombie kali ini berbeda dengan film-film zombie lainnya. Karena wabah zombie dalam film ini tidaklah berasal dari hewan yang masih hidup ataupun penelitian khusus, melainkan berasal dari makanan yang mungkin sering kalian makan, yaitu apa? Chicken nugget atau nugget ayam. Nah, bagaimanakah kelanjutannya? Langsung aja kita bahas. Check it out. Film ini diawali di sebuah peternakan ayam ketika seorang pria mencoba mengambil salah satu ayam dan membawanya ke tempat penggilingan. Lalu ayam itu diproses bersama ayam-ayam lainnya menjadi nugget yang kemudian dikemas dan dikirim ke sekolah. Tanpa ada yang menyadari keanehannya, nugget aneh itu dibeli oleh seorang anak dan film pun baru saja dimulai. Scene pun beralih ke seorang pria yang bernama Clint, yang saat itu dia baru saja terbangun dari tidurnya. Ia merupakan seorang penulis, namun tampaknya Clint sangat tidak berbakat dalam membuat cerita. Sehingga ia pun bergegas pergi menuju ke sebuah sekolah untuk mendaftar menjadi seorang guru pengganti. Saat Clint sampai di sekolah, tiba-tiba seorang yang menggunakan mobil lebih besar datang dan menghadangnya untuk keluar sehingga ia pun terpaksa keluar melalui pintu belakang mobilnya. Sampainya di sekolah, Clint langsung bertemu dengan kepala sekolah yang mana tingkah laku si kepala sekolah serta kata-katanya sangatlah aneh. Kayak ada nggak waras-warasnya gitu ya. Selain itu, Clint juga bertemu dengan guru yang sangat tidak jelas, yang membuat Clint menjadi bingung dan terheran-heran dengan kondisi saat itu. Sementara itu, di ruang kelas terlihat dua orang bocil yang sedang mengganggu anak lainnya. Mereka berdua mengejek anak itu karena ia mengalami gejala penyakit yang sangat aneh. Kemudian, saat bel pelajaran dimulai, para guru pun mulai mengajar di kelasnya masing-masing, termasuk Clint, yang saat itu sedang mengajarkan segala hal yang ia ketahui. Clint juga menceritakan tentang novel bergenre horor yang sedang ia tulis. Tapi tampak para bocah tidak mempedulikan Clint, bahkan mereka juga membulinya. Tak lama setelah itu, ketika salah satu bocah ini mencoba membuli si anak cewek, tiba-tiba saja si anak cewek itu lari keluar kelas setelah ia menggigit si bocah nakal dan juga mencakar tangan Clint. Clint pun membawa bocah itu ke UKS. Namun, tampaknya luka yang dialaminya cukup parah, dan ia mulai menunjukkan gejala-gejala yang sangat aneh. Karena merasa ada yang aneh, Clint mencoba menceritakan kejadian itu pada salah satu guru bernama Lucy. Namun, mereka semua tak menyadari bahwa di luar sana telah terjadi kekacauan ketika bocah yang sudah terinfeksi virus zombie tadi mulai menggigit dan mencakar anak-anak lainnya. Anak yang sudah berubah menjadi zombie akhirnya menggigit dan memakan dua orang guru yang saat itu sedang berada di lapangan bersama mereka. Kemudian, pria gemuk bernama Nick yang melihat kejadian itu pun langsung menghubungi kepala sekolah. Namun sayangnya, ketika Pak Kepala Sekolah mencoba menghentikan para bocah zombie, ia justru diserang dan dimakan dengan brutal oleh para zombie tersebut. Para guru yang shock melihat hal tersebut mencoba menelepon polisi, tetapi salah satu guru yang bejato justru mencari-cari kesempatan dalam kesempitan. Lalu ketika Wit, si guru olahraga, menyadari bahwa muridnya telah berubah menjadi zombie, ia pun segera berlari menghindari para bocah zombie layaknya seorang pemain rugby profesional. Hingga akhirnya ia berhasil melewati mereka semua dan mengunci pintunya. Meski begitu, tampaknya salah satu bocah zombie berhasil masuk dan memutus kabel teleponnya, sehingga mereka tak bisa mencari bantuan menggunakan telepon. Beruntung seorang polisi yang sedang patroli melihat ada yang tak beres dengan para bocah zombie tersebut. Namun ketika ia mencoba mendekati, para zombie itu langsung menggigitnya. Ia pun segera kembali berlari menuju ke mobilnya. Tapi ternyata di dalam mobilnya sudah ada zombie dan ia pun dilahap oleh zombie bocil tersebut. Sementara itu, di sekolah salah satu zombie bocil berhasil masuk dan mencoba menyerang mereka semua. Para guru mencoba keluar dari sana.
Namun karena di luar terlalu banyak zombie, mereka mencoba masuk ke dalam perpustakaan dan di sana mereka bertemu dengan seorang bocah yang tiba-tiba muncul dari balik tumpukan buku. Setelah memastikan bahwa dia adalah bocah biasa, mereka pun segera pergi mencari tempat yang lebih tinggi. Di sisi lain, zombie bocil itu berhasil keluar dari lemari dan ia membuka pintu depan hingga para zombie cilik lainnya bisa masuk ke dalam gedung sekolah itu. Kemudian, si bocil kutu buku ini mengatakan pada guru bahwa para bocah itu berubah menjadi zombie karena salah satu anak bernama Sally sering dipanggil dengan julukan Kudis. Sally mendapat julukan itu karena ia sangat suka berbuat jorok. Ada kemungkinan bahwa para bocah berubah menjadi zombie akibat digigit oleh Sally yang sudah berubah menjadi zombie terlebih dahulu. Kekacauan itu membuat Clint dan White berdebat satu sama lain untuk menentukan ide mana yang lebih baik di antara mereka berdua. Namun, karena ide mereka sama-sama buruk, Lucy pun memberikan sebuah ide cemerlang, yaitu mereka harus menunggu hingga pukul 3 sore. Karena pada jam 3 sore, para orang tua akan datang untuk menjemput anak-anaknya, sehingga mereka bisa meminta bantuan dari para orang tua tersebut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Clint mengalami gejala yang sangat aneh, dan ketika Wade mengetahui bahwa Clint telah terinfeksi virus, ia pun segera mengurungnya di dalam sebuah ruangan. Karena penasaran, salah satu guru yang bernama Doc pun masuk untuk mengecek kondisi Clint. Setelah beberapa saat, Doc kembali dan mengatakan pada guru yang lain bahwa Clint memang terinfeksi. Namun, ia tak berubah menjadi zombie seperti para bocah-bocah. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena sistem imun orang dewasa berbeda dengan anak-anak, sehingga Clint saat ini hanya mengalami mual dan diare saja. Setelah menunggu hingga pukul 3 sore, mereka pun segera pergi ke atap dan ternyata salah satu orang tua akhirnya datang untuk menjemput anaknya. Clint dan guru lainnya pun mencoba meneriaki orang itu, tapi tampaknya ibu-ibu ini tidak bisa mendengar karena dia sedang menggunakan headset. Lalu ketika anaknya yang sudah berubah menjadi zombie masuk ke dalam mobilnya tiba-tiba dan tanpa mereka sadari juga, tiba-tiba salah satu guru kakinya ditarik oleh seorang anak melalui sela-sela pagar, dan syukurnya anak itu bukanlah zombie, melainkan anak yang normal dan sehat walafiat. Setelah menyelamatkan anak itu, mereka segera kembali masuk ke dalam sekolah, karena para zombie bocil itu tiba-tiba datang untuk mengejar mereka. Setelah kejadian itu, Doc ingin meneliti zombie tersebut. Sementara Lucy mencoba untuk menenangkan kedua bocah yang masih polos itu. Sayangnya, salah satu dari bocah itu ternyata sudah terkena cakaran zombie, sehingga Lucy membawanya menuju ke toilet. Lalu di sisi lain, Nikki yang saat itu masih bersembunyi di dalam mobilnya, mendengar suara dari radio yang mengatakan bahwa ternyata virus zombie itu telah menyebar ke kota-kota yang lain. Ketika hari sudah malam, Lucy mencoba berbicara pada Wade karena ternyata Wade cemburu jika Lucy dekat-dekat dengan Clint. Lucy mengatakan bahwa Clint hanyalah teman SD-nya saja, dan ia senang karena bisa bertemu dengan temannya lagi setelah 15 tahun lamanya berpisah. Kemudian, Doc yang sedari tadi mengobok-obok tubuh zombie bocil akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata anak-anak itu telah terinfeksi virus jahat yang berbeda dari virus-virus lainnya. Tampaknya, semua organ dari para zombie itu telah mati, namun mereka masih bisa bergerak dan berlarian kemana-mana karena dikendalikan oleh virus jahat tersebut. Untungnya anak yang bernama Tamra yang ada di toilet itu tidak berubah menjadi zombie karena ia sudah melewati masa pubertas. Ternyata virus jahat itu hanya berdampak pada anak-anak yang belum melewati masa pubertas. Lalu tiba-tiba saja semua lampu sekolah mati karena ternyata zombie bocil yang jahil tadi telah mematikan saklarnya. Dan tanpa disadari ternyata bocah bernama Kelvin terbaring lemas karena kelaparan. Dan tak lama setelah itu, seseorang berhasil membuka pintu ruangan itu. Dan ternyata itu adalah penjaga sekolah yang bernama Hitachi. Mereka pun segera pergi dari sana ketika para zombie kecil berhasil menerobos melalui pintu belakang. Setelah bersembunyi di tempat yang aman, Hitachi mencoba menyalakan radio dan mereka mendapatkan informasi dari para tentara bahwa saat mereka sedang mengadakan evakuasi di lokasi tertentu. Clint kemudian memiliki ide untuk pergi dari sekolah itu menggunakan mobil milik White. Mereka berencana mengambil kunci serta beberapa suplai makanan yang terdapat di dalam ruangan guru.
Salah satu dari mereka harus melewati jalur ventilasi untuk menuju ruang guru, dan karena tubuh Clint yang memiliki ukuran tubuh paling kecil daripada orang lainnya, ia pun terpaksa menjalankan rencana itu, meski ia sendiri sedang ketakutan. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke ruang guru, tiba-tiba seseorang memegang kaki Clint, dan ternyata itu adalah Lucy. Ia pergi mengikuti Clint karena ia tak kuat dengan tingkah laku Wade yang sangat menyebalkan. Kemudian mereka berdua hampir saja ketahuan oleh salah satu zombie bocil. Namun untungnya, zombie itu menghiraukan mereka, sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan menuju ke ruang guru. Sesampainya di sana, Lucy segera mencari kunci mobil sementara Clint berusaha mengambil makanannya. Namun tanpa mereka sadari lagi, ternyata zombie bocil yang menggunakan sepeda itu datang menuju ruangan tersebut. Clint mencoba bersembunyi dari zombie itu. Namun suara dari mesin makanan membuat zombie kecil itu berteriak dan memanggil salah satu zombie lainnya. Hal itu membuat mereka berdua terpaksa pergi dari sana, meski hanya bisa mendapatkan kunci dan satu makanan untuk Kelvin. Para zombie bocil itu mencoba mengejar mereka berdua, sehingga Clint melemparkan makanan itu pada White dan memancing para zombie menuju ke tempat lain. Setelah berhasil lolos dari para zombie itu, mereka berdua segera menghubungi White agar menutup saluran ventilasi karena para zombie itu sedang menuju ke sana. Terjebak di dalam ruangan itu, Clint pun bercerita kepada Lucy bahwa sebenarnya ia masuk ke sekolah itu untuk menemui dirinya. Sebelumnya, Clint merupakan seorang guru SMP yang pernah mengajar di New York selama 2 tahun. Di sana, ia merasa iri pada anak-anak itu, karena mereka masih memiliki mimpi yang dapat mereka raih. Sementara Clint sendiri telah menyia-nyiakan masa mudanya sehingga ia tidak bisa menggapai mimpinya sebagai seorang penulis, dan kini ia hanya bisa menjadi seorang guru biasa. Mendengar hal itu, Lucy pun mencoba menghibur Clint agar ia mau berusaha lebih keras lagi di masa yang akan mendatang. Di sisi lain, White bercerita bahwa dirinya sangat marah ketika orang-orang di luar sana meremehkan pekerjaannya sebagai seorang guru. Meski gajinya tak sebanyak saudara tirinya yang bekerja sebagai pengusaha, ia senang karena dirinya sangat bangga dengan pekerjaannya yang hanyalah seorang guru SMP itu. Kemudian, Clint mencoba menghubungi White dan ia mengatakan bahwa meski dirinya menyukai Lucy, Clint ingin White hidup bahagia bersama Lucy karena White merupakan pasangan yang cocok untuk Lucy. Selain mengatakan hal itu, ia juga memiliki ide lain untuk mengalahkan para zombie tersebut. Kemudian setelah mendengar ide dari Clint, White dan para guru lainnya segera mempersiapkan diri, karena tak lama lagi mereka akan bertarung dengan para zombie tersebut. Dengan semangat yang membara, White mencoba memimpin orang-orang itu untuk bertempur melawan zombie yang ada di luar sana. Are we ready? Ready. Ready, ready. Let's play some dodgeball. Setelah berhasil keluar dari sekolah itu, mereka sempat dihadang oleh para zombie yang ada di luar. Namun, tampaknya hal itu tak bisa menghentikan semangat mereka untuk bertahan hidup dari wabah zombie tersebut. Rock and roll! Namun, karena para zombie itu tak ada habis-habisnya, Wade segera membuka kunci mobilnya dan menyuruh mereka semua untuk segera masuk ke dalam mobil. Sementara ia berusaha menahan para zombie itu sendirian. Tak ingin menyia-nyiakan pengorbanan Wade, Clint pun segera menancapkan gas dan membawa mereka pergi ke tempat evakuasi. Di tengah perjalanan, ketika bensin mobilnya hampir habis, mereka dikejutkan dengan kehadiran salah satu zombie yang mencoba menghalangi mereka. Tanpa basa-basi, Clint pun langsung menabrakkan mobilnya ke arah zombie tersebut. Lalu mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, meski bensin mereka sangatlah menipis, mereka akhirnya sampai di salah satu kota bernama Danville. Tetapi mereka tidak bisa menemukan seseorang pun di sana, karena kota itu telah berubah menjadi kota mati. Mereka akhirnya menyadari bahwa ternyata wabah virus zombie itu berasal dari chicken nugget yang diolah oleh salah satu pabrik di sana. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba para zombie itu sudah berada di belakang mereka, sehingga mereka pun segera lari menuju ke dalam gedung. Sayangnya di dalam sana mereka justru terjebak, karena seluruh gedung itu telah berubah menjadi taman bermain para zombie bocil. Tiba-tiba, seseorang datang dan ternyata itu adalah Wade yang berhasil selamat dari serangan para zombie bocil. Dan tanpa berlama-lama lagi, ia pun segera membawa mereka semua pergi dari tempat itu. Dan sebelum pergi, Wade juga membakar tempat itu untuk memusnahkan seluruh zombie yang ada di tempat itu. I thought you were dead. It was just halftime, baby. Water won't hold them off! It ain't water.
Setelah berhasil membakar para zombie bocil, mereka pun segera pergi untuk mencari orang-orang yang masih hidup, dan cerita pun tamat. Nah, itu dia tadi cerita dari film Cuties. Dari film ini juga kita bisa ambil suatu pelajaran yang mana bagi kalian yang masih bersekolah, janganlah kalian menyanyiakan waktu yang kalian miliki. Karena di masa inilah kalian harus berusaha keras untuk meraih cita-cita yang kalian impikan. Dan untuk kalian para orang dewasa yang cita-citanya belum kesampaian, jangan pernah berkecil hati karena kita masih bisa menggapai kesuksesan dengan cara yang lebih keras lagi. Asal jangan lupa untuk selalu berdoa. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kita yang terbaru. Sampai jumpa, jaga kesehatan dan selamat melanjutkan aktivitas.